Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan menderita setelah dipaksa berpisah denganmu. Jadi kan perpisahan itu tidak hanya karena kehadiran seseorang atau yang sering kita sebut sebagai orang ketiga, perebut laki orang, perebut bini orang yang ingin menggantikan kedudukan kita di sisi mantan, tetapi juga sangat mungkin perpisahan itu terjadi karena orang ketiganya adalah orang tua mantan yang menginginkan perpisahan itu, ya. Jadi perpisahan itu bisa terjadi setelah orang menikah, mertua tidak suka kepada menantunya karena menantunya ini tidak kunjung kaya-kaya juga, sehingga memaksakan perpisahan agar anaknya bisa dia nikahkan dengan orang kaya. Atau perpisahan itu juga bisa terjadi sebelum pernikahan, ya. Jadi baru calon suami ataupun calon istri, kemudian orang tuanya mantan tidak setuju jika mantan menikah dengan kita dan memaksakan perpisahan itu. Kalau kemudian mantan bahagia, tentu terlihat tanda-tandanya. Ternyata seseorang yang akan dijodohkan dengan mantan itu dia oke, ya, dia menerima itu. Tetapi juga sangat mungkin sesungguhnya jauh di lubuk hati mantan yang paling dalam, dia masih sangat mencintai kita, cuman dia takut kepada orang tuanya, sehingga dia terpaksa berpisah dengan kita, dan perpisahan itu membuat dia menderita. Ada 3 ciri ataupun tanda jika mantan menderita dengan perpisahan itu. Yang pertama, kita melihat bahwa sekarang hidup mantan terlihat begitu berantakan, kacau balau, ya. Itu tercermin tuh dari cara berpakaiannya saja. Kita kenal betul mantan seperti apa. Dia orang yang modis dan sangat memperhatikan penampilannya. Bahkan ada tuh orang yang rapi sekali. Kalau mau tidur saja, sisiran dulu. Nah, tetapi ternyata setelah perpisahan itu terjadi, kita lihat cara berpakaian mantan saja sekarang terlihat begitu awut-awutan, tidak modis lagi, tidak memperhatikan penampilannya, ya. Yang kedua, ketika orang tidak bahagia, itu membuat dia jadi sulit untuk tidur, ya. Kehilangan nafsu makannya, dan seterusnya. Nah, jadi akan terlihat juga perubahan pada fisik mantan, ya. Namanya orang kurang istirahat, setelah itu orang kurang makan begitu, tentu akan berubah. Kalau biasanya berat badan mantan selalu ideal, sekarang terlihat kurus kering. Kalau biasanya menggunakan pakaian itu terlihat begitu pas begitu, sekarang terlihat seperti orang yang kedodoran. Nah, jadi akan terlihat perubahan pada fisik mantan, selain pada penampilannya. Nah, kemudian ya, yang ketiga, ketika mantan memang masih mencintai kita, walaupun dia menerima perpisahan itu, dia tidak akan bisa menerima perjodohan, ya. Jadi ya diperkenalkan, tapi mungkin dia diam saja. Dia memilih untuk pasif. Dia memilih tidak meladeni seseorang yang akan dijodohkan dengan dia. Sehingga kita bisa melihat ya, segala usaha orang tuanya untuk menjodohkan mantan dengan seseorang pilihan mereka, itu akan selalu menemui kegagalan karena respon dari mantan yang pasif tadi. Nah, jika kita melihat 3 tanda ini,
Sesungguhnya mantan juga tidak bahagia, tidak happy dengan perpisahan itu. Maka teruslah berdoa. Semoga pintu hati orang tuanya terbuka dan mereka menyadari bahwa di atas segalanya kebahagiaan anak itu adalah yang paling penting. Buat apa mereka bahagia jika anaknya menderita di atas segala pilihan-pilihan mereka tadi? Karena itu, berdoa. Insya Allah, selama kita masih mau terus berdoa, masih ada jalan untuk kembali bersama lagi. Doa itu adalah yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.